Banyak banget keluarga-keluarga yang udah nggak ada harapan istilahnya ya, wah, udah hancur gitu ya. Tapi ketika mengalami kasih Kristus, mereka didamaikan dengan Tuhan, Ya. ternyata membawa pemulihan untuk keluarga mereka. Tuhan spesial buat kamu, ngelakuin sesuatu buat keluarga kamu Ya. gitu ya. Tadi entah itu kasih sedikit coklat, sedikit makanan, ayo makan bareng mah. Aku tahu rancangan-rancanganmu yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Tuhan tahu setiap rancangan-rancangan yang Dia punya untuk hidup kita. Ya. Halo Way Out, apa kabar semuanya teman-teman Way Out? Hari ini seneng banget, special Iya. Christmas. Spesial Natal. Yeay, wah seru ini nih. seru banget ya. Ini kan? momen-momen yang paling membahagiakan ya Iya, biasanya betul, ya. kalau udah Natal tuh vibes-nya tuh kayak happy banget. Kamu kalau Natal biasanya apa yang kamu inget? Aku tuh kalau Natal pokoknya ya ke gereja ya pasti ya. Ya. And family time, kalau aku Family tuh time. pokoknya selalu kalau Natal kita tuh ingetnya pasti family time, makan di rumah, banyak makanan di rumah hangat, kayak gitu sih sebenarnya. Makanya terus lagu-lagu Natal dan sebagainya kayaknya itu memang membekas dan kayak emang harus ada tiap tahun gitu loh. Memang kalau vibe Natal tuh seru banget ya teman-teman Ih, semuanya. banget. Aku juga vibe Natal tuh denger-denger lagu Natal dan juga ketemu sama saudara-saudara jauh, Iya, apalagi yang orang Manado kan. Jadi bener. wah, dari luar pulau semuanya datang kumpul untuk rayain Natal itu sesuatu yang kita tunggu-tunggu banget di akhir tahun. Iya, Nah, iya, kayak iya, sekarang iya, nih di iya. Way Out ya. Betul banget. Nah teman-teman Way Out nih, sebelum kita mulai ya spesial Natal kita ini, teman-teman kalau misalnya mau ada pertanyaan seperti biasa, teman-teman boleh kirim apa aja, mungkin kerinduan teman-teman juga, atau teman-teman mau curhat atau mau nanya tentang sesuatu, boleh langsung ke alamat ini ya. Nanti kita akan berusaha semaksimal mungkin buat jawab. Alright. Oke. Nah kita mulai ya hari Ya. ini. Judulnya apa? Yang Kelahirannya membawa pengharapan yang besar. Aku setuju banget nih, temanya sesuai banget sama Christmas kita kali ini ya, karena memang kalau nggak ada itu kita nggak ada harapan lagi gitu. Kalau nggak ada Kristus kita nggak ada harapan lagi. Nah, wow. boleh dong kamu gimana sih makna kelahirannya gitu, membawa pengharapan, boleh coba dijabarkan saya. Seru ya kalau kita ngomongin tentang makna kelahiran Tuhan Yesus. Wah, ini sesuatu banget buat kita. Ini adalah momen yang paling kita rindukan gitu ya. Dan aku melihat ada lagu juga yang aku suka, seorang anak telah Iya, benar. lahir untuk kita. Kalau gitu kita langsung baca ayatnya aja ya. Ini di Yesaya 9 ayat 6. Dia bilang firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Nah, menarik kalau misalnya kita lihat dari kitab Yesaya ini, bahwa ketika ada janji tentang Mesias yang akan lahir, karena kitab Yesaya ngomong tentang ada janji seorang Mesias yang akhirnya lahir dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Mesias yang akan menyelamatkan kita semua. Dan dia yang akan menerobos kegelapan dengan terangnya yang ajaib, memberikan hidupnya, cintanya kepada kita. Sehingga ketika kita percaya kepadanya, kita nggak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, di Yesaya dibilang seorang anak telah lahir. Nah, bahkan di situ di Yesaya juga disebutkan namanya Immanuel juga, Allah beserta dengan kita. Nah, ini adalah sebuah harapan buat kita bahwa Tuhan tuh nggak akan pernah meninggalkan kita. Dan juga bahkan kelahiran Tuhan Yesus itu adalah sebuah harapan yang luar biasa dalam hidup kita, bahwa kita manusia yang dulunya hancur, yang harusnya binasa, yang penuh dengan dosa, pada akhirnya ada harapan baru di mana Yesus lahir dan menyelamatkan kita semua. Membersihkan kita dari setiap dosa yang ada, mati buat kita. Wah, so sweet banget ya Tuhan kita Yesus Kristus. Dia mau mati, dia mau lahir buat kita, turun ke dunia, dan dia menebus dosa-dosa kita ya. Wah, hebat banget. Dan namanya dong yang tadi kita mention, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Aku nyanyinya setengah-setengah ya. Iya. Raja Damai. Dan ya, pemerintahan Tuhan akan ada untuk selama-lamanya buat kita semuanya, bagi yang percaya kepada Dia. Amin. Alright, ini aku mau langsung ke pertanyaan nih dari teman-teman. Mungkin ada yang mau nanya nih, udah banyak nih sayang pertanyaan tentang makna Natal. Ya. Nah, Merry Christmas Way Out, Merry Christmas juga. Merry Christmas.
Selamat Natal teman-teman semua. Yeay, aku mau tanya nih soal Natal. Di Alkitab bilang kalau kelahiran Tuhan Yesus membawa damai. Ya. Damai yang dimaksud tuh kayak gimana sih? Damai yang dimaksud selain damai sejahtera dalam hidup kita ya. Kita tahu teman-teman bahwa manusia itu sudah berdosa. Ya. Bahkan kehilangan kemuliaan Allah. Kita itu sudah berdosa dan Alkitab mencatat bahwa upah dosa adalah maut. Waktu kita berdosa kita menjadi enemy, musuhnya Tuhan. Ya. Jadi kelahiran Tuhan Yesus itu mendamaikan kita dengan Bapa di surga. Dia mati di kayu salib untuk menanggung setiap dosa-dosa kesalahan kita yang kita nggak bisa bayar. Karena saking besarnya, saking hancurnya. Nah ini dia waktu Tuhan Yesus lahir ke dunia itu sebuah harapan baru muncul. Kita sukacita, wah ada harapan nih, Mesias datang, Juru Selamat kita datang. Tapi justru itu adalah awal kesengsaraan dari Tuhan Yesus lahir di dunia untuk kita. Tapi dia lakukan itu semua untuk mendamaikan kita dengan Tuhan. Supaya waktu kita percaya kepadanya kita didamaikan kembali dengan dia. Disatukan kembali sama Tuhan. Sehingga ya kita ditebus dosa-dosa kita dan kita diselamatkan. Jadi damai sejati itu memang kita peroleh dari Tuhan sebetulnya, didamaikan dengan Tuhan. Wah, keren banget ya. Dan kabar buruknya teman-teman, kita sebenarnya harusnya nggak ada di sini. Teman-teman mungkin nggak nonton Way Out di rumah ya, kita binasa. Tapi kabar baiknya Yesus lahir ke dunia. Ih, happy banget loh aku loh. Ini teman-teman Way Out pasti ngerasain ya happy-nya gimana damai Natal, dikasih Natal dan sebagainya. Ya, dan kita tahu kalau kehidupan kita sehari-hari lah. Mungkin dulu hidup kita dulu hancur, berantakan. Aku pribadi juga keluarganya juga hidupnya dulu, waduh, rusuh banget, nggak seperti yang ada di sinetron-sinetron gitu ya. Indah, happy ending dan sebagainya. Kita punya keluarga yang mungkin broken, kita ada keluarga yang mungkin papa keras atau mama orang tua berantem terus, nggak deket sama kakak adik dan lain sebagainya waktu kita belum kenal Kristus. Tapi ketika kita menerima Kristus kan itu yang membuat kita bisa mengasihi mereka apa adanya. Itu yang bisa membuat aku juga mengasihi keluarga dengan apa adanya mereka, dan mereka merasakan kasih itu, mereka didamaikan dengan kasih itu, dan pada akhirnya itu yang akan menciptakan pemulihan di dalam keluarga. Banyak banget keluarga-keluarga yang udah nggak ada harapan istilahnya ya, udah hancur gitu ya, tapi ketika mengalami kasih Kristus mereka didamaikan dengan Tuhan, ternyata membawa pemulihan untuk keluarga mereka. Kita dengar cerita-cerita dari anak-anak yang kita bina bahwa aduh kak, orang tua gua kak, aduh susah banget kak, orang tua gua begini drugs, orang tua gua begini dan gua ditinggalkan. Tapi waktu dia anak muda ini menerima Kristus, dia didamaikan dengan Tuhan, justru dia menyatakan cintanya kepada keluarganya dan keluarganya bertobat. Waduh, ini kan sesuatu yang luar biasa. Ternyata ada harapan ketika tidak ada harapan gitu. Ya, keren banget jawabannya ya teman-teman. Ini ada pertanyaan-pertanyaan lagi selanjutnya nih Way Out. Aku mau tanya dong soal pengharapan. Apakah Tuhan kita hanya membawa harapan di saat Natal saja? Mohon pencerahannya ya. Oh enggak, Tuhan kita bukan hanya ketika Natal aja dia membawa harapan. Mungkin yang ketika Natal aja ke gereja cuman kita kadang. Sisa-sisa aja kita timbul tenggelam. Iya, dan yang pasti dia membawa harapan di selama-lamanya hidup kita sih ya. Maksudnya untuk seluruh umat manusia dan sepanjang hidup kita dia membawa harapan teman-teman. Membawa kita kepada harapan demi harapan, karena kita pasti ada yang namanya setiap proses, setiap struggle, setiap ujian dalam hidup kita. Justru di setiap struggle, setiap season dalam hidup kita, itu yang memperkuat kita adalah harapan kepada Tuhan itu sendiri. Makanya dia lahir ke dunia, menebus dosa kita semua. Demi kita dia kasih tahu loh bahwa akulah harapanmu selama-lamanya. Iya, waktu manusia jatuh dalam dosa teman-teman, ketika Adam jatuh dalam dosa ya, itu waduh kita udah gak ada harapan bener. Iya benar. Paulus bilang gini, dahulu kamu sudah mati oleh pelanggaranmu karena kamu hidup di dalamnya. Kita harusnya sudah mati, harusnya sudah mati, itu bukan ngomong hampir mati. Udah mati. Udah mati, dan kalau orang udah mati udah gak ada harapan. Termasuk di dalam kerohanian kita, dalam kehidupan kita ini sudah mati dengan pelanggaran-pelanggaran kita. Tapi justru kehadiran Kristus, kalau masa Adam pertama itu kita manusia jatuh dalam dosa semuanya, tapi justru Yesus Kristus yang disebut sebagai Adam kedua, justru ini membuat kita bebas daripada dosa-dosa kita. Alkitab bilang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh
hidup yang kekal. Jadi selalu ada harapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Iya. Apapun masalahmu, apapun strugglesmu, apapun latar belakangmu, apapun kejadian-kejadian di waktu lalu, yang mungkin teman-teman pikir nggak akan ada harapan lagi, datang sama Tuhan Yesus. Dia akan memberikan pengharapan yang baru buat teman-teman semua. Amin. Oke. Nah, kalau kita tuh kan harus menyambut kelahiran gitu kan, membawa harapan gitu. Nah, Kakak Way Out, aku selalu menyambut kelahiran Tuhan Yesus dengan datang ke gereja. Tapi kadang aku suka iri Kak, karena banyak yang datang bersama keluarga, tapi aku tidak. Aku selalu datang sendiri dan merayakannya sendiri karena keluarga aku nggak ada yang mau diajak untuk merayakannya bersama-sama. Aku tahu Kak, iri itu salah, tapi aku harus gimana ya gitu. Karena mungkin dia melihat bahwa Natal itu kan identik mungkin keluarga, gereja bareng, terus makan bareng yang tadi aku bilang. Ya mungkin ada teman-teman juga yang nggak dapet itu, nggak ngerasain itu. Itu gimana ya? Iri salah sih, tapi aku harus gimana dong? Ya kalau kita nggak bisa membawa keluarga kita ke gereja, kita bawa gereja ke keluarga kita. Hidup kita adalah gereja sebetulnya. Kita sendiri adalah gereja. Gereja bukan sebuah gedung, tapi kita tahu bahwa kita semua adalah gerejanya Tuhan. Dan waktu kita ngelihat, waduh harusnya nih keluargaku mengalami damai Natal nih. Aduh harusnya mereka ke gereja. Justru kalau mereka nggak mau ke gereja, damai Natal itu dibawa sama kamu sendiri ke rumahmu. Nyatakan kasih Kristus di situ, nyatakan cintanya Tuhan di situ. Mungkin dengan perhatian, mungkin dengan ya merayakan kecil-kecilan, nggak harus yang wah-wah pakai trompet, pakai jedar-jedar apa tuh? Apa ya? Konfeti, itu gestur lagi. Pakai konfeti. Awali dengan sesuatu yang gampang. Kasih hadiah buat orang tua, buat kakak, buat adik. Saya grateful, thankful. Atau enggak kasih kartu Natal. Ma, Pa, I love you. This Christmas aku mau ngomong apa. Jadi bawa Natal itu justru ke rumah. Kalau mereka nggak mau ke gereja nggak apa-apa. Kita percaya bahwa Tuhan ada di mana-mana ya. Tuhan hadir di setiap kehidupan kita. Jadi mulai dari hal kecil ya. Mulai dari hal yang kecil untuk mereka yang kita sebenarnya mungkin nggak pikirin sebelumnya gitu kan. Mungkin kamu malu atau mungkin enggak, culture keluargaku nggak gitu. Mungkin memang ini saatnya dari kamu untuk kayak oke deh, aku mau melakukan sesuatu di Natal ini untuk keluargaku gitu. Jadi mulai dari kita, karena memang semuanya mungkin identik dengan ayo kita bareng-bareng yuk ke gereja segala macam gitu kan, identiknya gitu. Tapi mungkin Tuhan spesial buat kamu, ngelakuin sesuatu buat keluarga kamu gitu ya. Tadi entah itu kasih sedikit coklat, sedikit makanan, ayo makan bareng mah. Nah mungkin mereka dari situ bisa merasakan kasih, dan mungkin kamu nggak pernah tahu tahun depan, 2 tahun lagi waktu kamu setia melakukan itu bisa ke gereja bareng-bareng sama mereka gitu ya. Iya benar, dan juga stop membanding-bandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Kita nggak pernah tahu apa yang keluarga lain yang kita lihat, wah aku mereka sama keluarganya, tapi ternyata mungkin ada struggles juga, kita nggak pernah tahu. Cuman kita percaya setiap keluarga yang dipercayakan Tuhan itu harus kita layani. Betul. Karena sekali lagi kita nggak pernah bisa memilih dari keluarga mana kita dilahirkan. 3 hal yang kita nggak bisa pilih dalam kehidupan teman-teman. Yaitu pertama gender, kita nggak pernah bisa pilih. Yang kedua adalah bangsa tempat kita dilahirkan, dan yang terakhir adalah keluarga. Nah kalau aku mah kalau bisa milih mah gue pilih dari gue pengen lahir di keluarga Cristiano Ronaldo gitu misalnya. Tapi kan enggak, Tuhan udah bawa kita ke keluarga kita masing-masing, pasti ada maksud dan tujuan. Ada rencana Tuhan. Ada rencananya Tuhan. Dan kamu pasti mampu untuk melewatinya gitu ya. Dan betul, dan mungkin kamu juga yang dipakai Tuhan untuk memulihkan keluargamu. Ya kan? Memulihkan keluargamu dengan membawa damai Kristus, membawa damai Natal, membawa Injil ke dalam rumah kita. Bahwa ada kabar baik nih, Kristus mati buat papa, buat mama, buat kita semua. Kita percaya mungkin lewat hidupmu, keluarga mau dipulihkan. Amin. Alright, nih ada pertanyaan menarik lagi nih. Pastor, untuk merayakan kelahiran Tuhan, kita kan harus penuh rasa sukacita. Tapi pernah tahun kemarin aku merayakannya dengan masalah hati yang belum kelar. Terlintas di pikiran aku untuk tidak menyambut kelahirannya, tapi aku tetap memutuskan untuk datang dan menyambutnya. Kira-kira yang aku lakukan salah nggak sih Pastor menyambut dengan hati yang pahit? Kalau dibilang salah atau enggak, ya aku rasa
kurang tepat aja gitu ya. Nah aku juga nggak tahu apa yang membuat hati teman kita ini, teman way out ini atau Sway, ya Sway sobat way out. Sway namanya. Iya atau apa yang membuat sobat way out atau teman way out ini membuat dia pahit apapun itu sehingga membuat sepertinya nggak mood gue datang ke gereja, nggak mood gue datang acara Natal untuk menyambut Tuhan. Berarti mungkin ada sesuatu yang lebih daripada Tuhan di dalam hidupnya. Apapun itu. Dan itu sangat bahaya karena kalau ada sesuatu yang lebih dari Tuhan di hidupnya, itu artinya berhala. Berhala bukan ngomong tentang patung aja, berhala bukan ngomong tentang pohon yang kita sembah-sembah, enggak. Tapi banyak hal yang menjadi berhala mungkin dalam hidup kita. Apa sih berhala? Berhala itu sesuatu yang kalau kita kehilangan, kita kayak kita nggak bisa hidup tanpa itu gitu, ngerasa kayak nggak ada gunanya, nggak berharga dan sebagainya. Harusnya kan posisi itu hanya Tuhan saja dalam hidup kita. Betul. Tapi berhala ada bermacam-macam. Misalnya penerimaan kita. Kita orangnya pengen banget diterima, jadi berusaha fit in sama semua orang. Kalau misalnya nggak di follow sama teman kita ngerasa kok lo gitu sih? Gue nih follow lo loh, satu. Kalau nggak di like, kayaknya kok gue nggak di like kayak yang teman-teman gue yang lain. Kayaknya kok gue nggak diajak nonton way out ya, teman-teman semua yang diajak tapi gue nggak diajak misalnya. Itu ada penerimaan. Kalau kita misalnya berhala di penerimaan, nah kita akan ngerasa gue harus diterima nih gitu. Dan yang kedua ada power, mungkin juga termasuk uang di situ, kekuasaan. Jadi kalau kita nggak punya uang, ya memang kita perlu uang sih, tapi uang kan bukan segalanya. Nah, kita pernah bahas ini nih waktu itu. Kalau nggak punya uang kayaknya, aduh sesuatu yang kayaknya aku nggak berharga kalau tanpa uang, gitu ya. Orang akan mengucilkan aku dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada yang namanya kontrol. Kita berusaha mengontrol semuanya, segala sesuatu. Padahal di luar kita nggak bisa kontrol. Dan yang terakhir adalah kenyamanan. Nah kita harus ngecek kira-kira kenapa nih, kamu pahit gara-gara apa nih, ada berhala itu nggak yang melebihi Tuhan? Uang kah? Hubungan kah? Baru putus pacar kah? Kerjaan kah? Atau bisnis kah? Usaha kah? Pertemanan kah, baru dibohongin sama teman dan lain sebagainya, sehingga membuat kita pahit. Nah, kita harus tahu bahwa Tuhan harus menjadi yang utama di dalam hidup kita. Kalau kita mencari penerimaan, Tuhan sudah menerima kamu apa adanya, mengasihi kamu. Bahkan kedatang ke dunia aja dia ditolak sama ciptaannya. Siapa nih dicambuk lah, disalib dan lain sebagainya. Kalau kita ngomongin tentang kuasa, power, sehingga menunjukkan pride kita, lu jangan nyongkel gue loh. Kalau lu colek gue colek balik nih. Lu nggak tahu gue siapa? Wah kan gitu. Tapi Tuhan justru turun ke dunia, meninggalkan ketuhanannya. Bahkan Alkitab mencatat bahwa dia yang sangat powerful, sangat berkuasa, justru tidak memandang kesetaraan dengan Tuhan sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Bahkan mengosongkan dirinya, mati buat kita semua. Dan itu membuat kita, waduh Tuhan aja yang berkuasa banget mau seperti itu ya. Kenyamanan. Udah gue males ngapa-ngapain, nggak mau ke gereja, udah di rumah aja, gue nggak mau pelayanan lah, udahlah nggak usah ngomong-ngomong Kristus sama keluarga lah, nggak usah bagi hidup lah, nggak usah inilah, itu kan nyaman. Tapi Tuhan kita justru lahirnya di kandang, ngomong tentang kenyamanan dan lain sebagainya. Nah kalau kita refleksikan itu dengan hidup kita, siapalah kita dibandingkan Tuhan yang begitu besar ya. So kita kalibrasiin terus dengan kuasa Injil di dalam hidup kita, supaya kita sadar. Tuhan Yesus tuh lahir gitu ya, Tuhan Yesus lahir ke dunia ini dan dia menjalani semuanya lebih dulu daripada kita. Itu menunjukkan bahwa ini loh aku contoh buat kehidupan kamu nih, aku udah jadi contoh, dan kita tuh bisa meneladani Yesus Kristus tadi gitu. Jadi apapun yang dia di proses waktu itu tuh dia udah laluin gitu. Jadi waktu kita melihat kita mungkin pahit hari ini, kita kecewa hari ini, kita melihat Tuhan, kalau dulu Tuhan kurang kecewa apa sih gitu ya, Tuhan kurang sedih apa gitu sama ciptaannya sendiri gitu. Jadi ya teman-teman reflect lagi yuk, apakah Tuhan udah menjadi pusat dalam kehidupan teman-teman semua gitu. Karena kalau misalnya teman-teman pahit, teman-teman apa ujung-ujungnya mencari selain Tuhan, teman-teman pasti akan capek deh. Ujung-ujungnya hari ini pahit, nanti minggu depan akan lebih pahit lagi kalau nggak sama Tuhan sebenarnya gitu. Ujung-ujung iya kan? Atau bahkan lari dari Tuhan. Bahkan lari dari Tuhan. Capek gitu. lo lari terus lo. Mendingan pasrah sama Tuhan daripada lari terus, mendingan datang. Nanti dipeluk sama Tuhan. Marilah datang kepadaku semua yang letih sudah berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Semangat ya. Semangat ya teman-teman.
Alright, nah tadi kan ngomongin soal ini pengharapan gitu ya yang ya. Terus tadi juga ada yang pahit juga. Nah mungkin kadang-kadang sinkron gak sih kalau gue nih lagi kehilangan, sebenarnya gue lagi kehilangan harapan gitu kayak. Nah boleh kamu mungkin harapannya hilang nih buat dari teman-teman semua, mungkin kamu bisa encourage teman-teman tentang harapannya mungkin yang hilang. Ya, memang kalau kita jalanin kehidupan kita di dunia ini ya, ada banyak banget alasan untuk kita hilang pengharapan. Karena kita taruh hati kita taruh pengharapan kita sama apa yang dunia tawarkan saat ini. Hal lain gitu Hal lain, ya? fame misalnya, ketenaran, atau enggak kekayaan, kekuasaan, popularitas ya, fame tadi. Sehingga dia selalu membandingkan sama orang lain yang lebih kaya, lebih terkenal, lebih banyak temennya dan lain sebagainya. Dan itu membuat kita kayak, kalau gue apalah, gue ini nggak ada artinya, gue hanyalah butiran debu lah kak. Remahan wafer gue mah kak, serpihan kerupuk gue mah kak, rengginang, nggak ada apa-apanya gue dibandingkan dia kak. Dia waduh sultan, mobilnya umur 18 udah punya mobil, terus punya apartemen. Dia udah punya pasangan kak, gitu ya. Nah kalau kita melihat hal-hal itu menjadi pusatnya kita, maka kita akan gampang sekali putus harapan. Pas kita usaha gagal, putus lagi harapan. Pengen punya hubungan dengan yang lain, berpacaran gitu, pengen menikah, gagal, putus lagi harapan kita. Sehingga kita ngerasa, aduh udah gak ada harapan lagi nih hidup gua nih. Nah sekali lagi Kristus datang untuk memberikan harapan buat teman-teman semua. Dan sekali lagi ketika kamu merasa gak diterima, Tuhan Yesus sudah menerima kamu apa adanya. Dan mencintai kamu apa adanya. Cinta itu yang membuat kita menjadi tidak apa adanya. Memang ya kita bilang, ya kan kalau cinta sama gua ya terima gua apa adanya. Sudah, Tuhan Yesus mati buat kita. Bahkan Roma 5 bilang justru Kristus mati ketika kita masih dalam keadaan berdosa. Kita dosa, dia udah mati buat kita, menerima kita apa adanya. Tapi cinta tidak membiarkan kamu jadi apa adanya. Kamu cinta aku apa adanya dong. Iya. Tapi karena aku mencintai kamu balik, ya aku nggak mau jadi apa adanya. Aku mau berubah demi orang yang aku kasihi. Dan seperti itu. Nah, waktu kita cari penerimaan, Kristus sudah menerima kamu. Apapun masa lalumu, latar belakangmu, dia membuka hidupnya, membagi hidupnya buat kita, bahkan mati di kayu salib untuk kita. Nah itu yang membuat aku semuanya ada pada Tuhan Yesus. Sehingga waktu harapan kita taruh kepada Tuhan, maka kamu gak akan hidup di dalam kekecewaan. Karena tahu bahwa Tuhan Yesus hadir buat kita semua. Orang bilang, lu gak ada apa-apanya, sampah lu, gak berguna lu. Tapi Tuhan bilang kamu berharga di mata dia, kamu mulia di mata dia. Sehingga membuat kita yang tadi yang ngerasa gak berharga, aku berharga justru di mata Tuhan. Waktu kita taruh harapan kita ke situ teman-teman, udah kita selalu akan punya harapan yang baru bersama dengan Tuhan. Ya, benar-benar aku setuju banget sih, karena memang kalau kita mengharapkan dari hal lain teman-teman, kita nggak akan pernah merasa puas. Apalagi mengharapkan dari orang lain. Orang lain itu mengecewakan loh gitu. Sebaik-baik apapun dia pasti juga ada sisi lemahnya dan ada sisi mungkin bisa mengecewakan kita, potensi mengecewakan kita, sekalipun dia misalnya teman dekat kita, orang tua kita dan sebagainya. Jadi kalau kita taruh pengharapan di orang lain atau di hal lain, itu kita akan gampang sekali tadi kecewa. Jadi yang memang gak mengecewakan dan selalu punya harapan ya cuma Tuhan Yesus aja gitu, karena dia adalah Allah yang sempurna, Allah yang luar biasa buat kita, yang dia datang buat kita, rela mati buat kita, dan ya itu sempurna, kasihnya itu sempurna. Jadi ya pengharapannya juga sempurna gitu. Jadi yuk jangan menaruh pengharapan di tempat lain gitu, jangan menaruh pengharapan di orang lain. Aku bahagia kalau dia gini, aku senang kalau mama papaku gini, aku happy kalau aku dapat apa gitu. Nah itu kita akan terus nggak puas, karena ya itu akan jadi usang juga lama-lama gitu. Dan kita butuh terus hal-hal yang baru yang bisa memuaskan kita, dan kita terus pengen punya harapan. Tapi satu, pengharapan kita hanya dari Yesus Kristus. Amin. Oke. Nah, ini ada pertanyaan, Pastor, akhir-akhir ini aku sering merasakan apa yang aku harapkan tidak pernah sesuai dengan ekspektasi aku. Salah nggak sih Pastor, aku selalu berharap sama ekspektasi aku sendiri? Nggak salah sih untuk kita berekspektasi dan lain sebagainya, ya nggak salah juga. Tapi kita harus bisa merendahkan diri kita
untuk menyerahkan hidup kita kepada agendanya Tuhan. Betul. Aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang membawa kamu ke hari depan yang penuh harapan. Jadi percayakan bahwa kita ini ada di dalam agendanya Tuhan. Tuhan sudah punya rencana di dalam hidup kita. Tapi terkadang kita tuh terus pengen memaksakan kehendak kita, padahal Tuhan punya rencananya sendiri. Jadi ekspektasi kita nggak ketemu. Aku rasa kita semua juga banyak nemuin hal ini. Mau masuk kampus A, keterimanya ke B. Ya kan, mau kerja di A, keterimanya di B. Jadi kita kayak protes, Tuhan ini yang terbaik dalam hidup saya. Tapi Tuhan bilang, aku tahu rancanganku yang ada aku tahu rancangan-rancanganmu yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Tuhan tahu setiap rancangan-rancangan yang Dia punya untuk hidup kita. Itu sebabnya teman-teman, terkadang Tuhan merusakkan rencana kita supaya rencana Tuhan yang terjadi di dalam hidup kita. Dan rencana Tuhan itu sempurna ya buat hidup kita ya? Ya, itu yang terbaik dalam hidup kita. Kita pengennya A, tapi sebetulnya Tuhan mau kasih yang lebih baik daripada itu, gitu loh. Nah, kalau misalnya teman-teman disuruh pilih nih, misalnya kita lagi baik lah, mau giveaway motor misalnya, way out pengen giveaway motor misalnya. Terus teman-teman suruh pilih, teman-teman pilih yang mana? Motor bebek atau motor gede? Motor gede. Yang motor gede lah. Motor bebek, coba tolong. Yang motor gede siapa? Nah ya, kita kan suruh pilih kan. Nah, kalau aku nggak bisa ke motor gede misalnya. Kegedean Kak, ya udah. Kalau aku tetap akan pilih motor gede, tapi dijual motor gede, beli motor bebek yang banyak, gitu kan. Tapi perbedaannya itu jauh banget. Alkitab mencatat seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah rencanaku dari rancanganmu dan jalanku dari jalanmu. Jauh banget. Jauh banget. Jadi sebetulnya Tuhan mau kasih motor gede, kita pengennya motor bebek, gitu loh. Nah, percayakan aja bahwa segala sesuatu tuh indah bersama dengan Tuhan. Tuhan pegang kedaulatan kita. Betul. Kedaulatan hidup kita gitu loh. Dia yang berdaulat atas hidup kita. Ya, dan kalau misalnya menurut aku, kalau misalnya kita masih berekspektasi banget sama hal-hal yang kita rancangkan gitu ya. Misalnya kayak aku punya high expectation ini harus gini, kalau gagal aku sedih banget gitu. Nah, mungkin kita bisa cek lagi apakah kita sudah benar-benar percaya dan berserah, atau kita masih sebenarnya percayanya sama diri kita sendiri nih. Masih kayak mengandalkan diri kita sendiri tanpa mengandalkan Tuhan. Jadi kita mesti cek, emang itu kadang-kadang datang gitu ya, kayak ekspektasi, pengennya rindunya gini, pengennya rindunya gitu. Tapi ya in the end, yuk berserah sama Tuhan, karena kita nggak bisa mengandalkan diri kita sendiri, tapi kita mengandalkan Tuhan. Iya, dan mungkin awalnya kita bingung, kenapa Tuhan kok gini sih? Kenapa kok harusnya ke kampus ini kok ke kampus A atau enggak ke kampus B atau ke kerjaan B. Awalnya kita bingung, tapi percaya waktu nanti kita udah dibawa Tuhan lebih lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun, 4 tahun, kita akan ngerti, oh ternyata ini toh, waduh untung aja gue diselingkuhin dulu ya, ternyata dia begini masuk penjara misalnya, oh ternyata gue masuk kantor ini untuk ini tuh kantor lalu tutup ternyata dan lain sebagainya. Kita nggak akan pernah tahu. Pasti akan ada alasan-alasan yang tepat. Oke, ini satu pertanyaan terakhir ya Kakak Weo. Setiap aku memiliki pergumulan dalam hidupku, aku selalu meminta Allah turut campur tangan di dalamnya. Tapi aku seringkali merasa tidak puas dan gelisah karena apa yang aku butuhkan tidak pernah terpenuhi. Aku jadi merasa sia-sia melakukan hal tersebut. Kira-kira Tuhan bakal menjawab doaku nggak ya Kak? Tuhan akan menjawab doa kita sesuai dengan apa yang kita butuhkan sebetulnya. Bukan yang kita mau ya? Bukan yang kita mau. Kadang kita berdoa untuk minta-minta, itu nggak apa-apa. Aku nggak ngelarang itu kita doa minta-minta. Tapi sebetulnya kita berdoa tuh itu tanda kita menyerahkan kedaulatan Tuhan di dalam hidup kita. Tanda berserah. Justru kalau nggak berdoa bahaya, artinya kamu sombong. Gue nggak perlu Tuhan lah. Jadi gue nggak pernah berdoa. Ngapain gue berdoa? Tapi kalau kita berdoa artinya kita mempercayakan seluruhnya kepada Tuhan, termasuk dengan doa-doa kita. Nah, dan aku rasa kita semua perlu menyadari bahwa Tuhan akan memberikan bukan yang kita mau, tapi apa yang kita butuh. Karena terkadang apa yang kita mau belum tentu kita butuh. Dan aku percaya kalau Tuhan lagi nggak jawab doamu, itu artinya Dia justru sedang menjawab doa kamu. Amin. Tapi waktu Tuhan lagi melakukan sesuatu di dalam hidupmu lewat doamu, ya artinya Tuhan juga sedang mengerjakan sesuatu dalam hidupmu. Ada pintu yang terbuka, Tuhan lagi jawab berarti. Tapi bersyukur juga untuk pintu yang ditutup sama Tuhan.
Alkitab mencatat Tuhan membukakan pintu dan orang lain tidak bisa menutupnya. Dan Tuhan menutup pintu, orang lain tidak bisa membukanya. Jadi terkadang teman-teman ada pintu-pintu yang ditutup sama Tuhan dan membuat kita, oh kok gini, tapi nggak apa-apa. Justru kita harus bersyukur di situ waktu Tuhan menutup pintu. Pasti ada sesuatu nih, artinya Tuhan juga sedang menjawab doa-doa kita. Amin. Alright, teman-teman semangat ya. Yang doanya mungkin belum dijawab, yang pasti Tuhan punya yang terbaik buat teman-teman Ya, semua. Alright, kita minum dulu. Abis kita lanjut lagi ya, Siap. bahas soal pengharapan ini dalam Natal. Oke? Let's go. Sama Tuhan, pengharapan kepada Tuhan tuh nggak akan pernah mengecewakan. Setuju. Kita nggak bisa banget menggantungkan harapan kita sama orang lain, meskipun dia mungkin orang tua kamu yang kandung kamu gitu ya, dan memang sakit banget rasanya. Waktu kita menerima kasih Tuhan, itu membuat kita bisa mengasihi Tuhan lebih lagi. Dan waktu kita mengasihi Tuhan lebih lagi, kita bisa mengasihi diri kita sendiri. Oke teman-teman, seru banget ya. Tadi kita pembahasannya udah seru banget, tapi aku mau ngingetin nih buat teman-teman sebelum kita lanjut, yang punya pertanyaan langsung aja kirim ke alamat ini ya. Siapa tahu teman-teman punya kerinduan untuk dijawab pertanyaannya, langsung kirim ke sini. Oke, next kita lanjut. Nah, ini kan ngomongin Natal ya, ulang tahun Tuhan Yesus gitu kata teman-teman semua kan. Nah, apa sih sebenarnya hadiah terbaik yang bisa kita berikan ke Tuhan Yesus? Hadiah terbaik yang kita bisa berikan Tuhan Yesus ya. Mungkin selama ini kita yang terus minta-minta, terus berdoanya sama Tuhan. Lanjut dari yang tadi ya. Tuhan aku minta ini dong, minta ini. Nggak salah menurut aku. Tapi juga angka baiknya untuk Natal ini juga, kita juga memberikan sesuatu buat Tuhan. Harusnya sih bukan Natal aja sih kita berikan buat Tuhan. Harusnya seluruh hidup kita, seluruh waktu kita berikan buat Tuhan. Cuman karena ini momen lagi Natal, kita bisa merenungkan apa yang bisa aku kasih ya buat Tuhan ya di dalam hidup aku ya. Nah yang menarik aku mau baca di Yohanes 17. Apa sih hadiah yang terbaik untuk Tuhan Yesus? Nah aku akan baca di Yohanes 17. Yohanes 17 ini ngomongnya tentang doa Tuhan Yesus. Untuk murid-muridnya sebetulnya. Aku baca di Yohanes 17 ayat 9 sampai 10. Firman Tuhan bilang begini. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Ada kata-kata di sini yang telah Engkau berikan kepadaku, yaitu mereka, orang-orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ini adalah hadiah terbaik buat Tuhan, yaitu kita semua, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hidup kita. So aku rasa hadiah apa yang kita bisa kasih buat Tuhan ya? Ya kita harus kasih kehidupan kita, hidup kita kepada Tuhan. Seluruh hidup kita, waktu kita atau segala macam apa yang kita punya, kita berikan kepada Tuhan. Dan lagi-lagi semuanya memang milik Tuhan kan. Tapi itu dipercaya kepada kita. Hidup kita pun kita berikan kepada Tuhan. Mungkin start dari jam doa kita. Mungkin selama ini kita cuma kasih kayak waktu sisa sama Tuhan. Karena kita punya kerjaan, kita punya sekolah, kampus dan lain sebagainya yang harus kita jalanin, that's good. Tapi jangan sampai kesibukan kita itu justru memberikan waktu sisa kita buat Tuhan. Jadi Tuhan cuma dikasih sisa-sisa dari tenaga, sisa-sisa dari waktu kita, padahal semuanya punya Tuhan. Yuk kita persiapin diri kita lagi untuk memberikan segalanya untuk Tuhan. Waktu kita, tenaga kita, hidup kita, apa yang kita bisa kita lakukan untuk mempermuliakan nama Tuhan, melayani Tuhan lebih lagi dan lain sebagainya. Wow, jadi memang disadarin lagi ya bahwa seluruh hidup kita ini miliknya Tuhan. Jadi waktu kita mau kasih ya udah kita kasih seluruh hidup kita buat Tuhan, apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan. Amin. Oke. Nah, ini ada pertanyaan nih. Pastor, hari Natal kan hari kelahiran Tuhan Yesus. Aku pengen banget ngasih kado buat Tuhan, tapi gimana ya cara ngasih hadiah yang spesial buat Tuhan? Boleh minta sarannya, Pastor? Ya, berdoa sama Tuhan, tanya Tuhan, kamu mau apa di dalam hidup aku? I will do it anyway gitu. Karena hidupku punya Tuhan. Lemesin aja gitu. Gak usah ditahan-tahan. Mungkin Tuhan udah
taruh kerinduan di hatimu untuk yuk tahun ini yuk kamu Ngelakuin sesuatu yang ngelakuin spesifik gitu sesuatu ya. yang spesifik. Mungkin yuk tahun ini kamu mulai aktif deh di gereja, atau enggak kamu buat komunitas deh, atau enggak kamu doain melangkah siapa kemana gitu. gitu ya, iya. Pokoknya apapun itu tanya sama Tuhan, Tuhan mau apa di dalam hidupku. Karena kita percaya kita itu dilahirkan bukan kebetulan. Betul. Dan Tuhan pasti punya maksud dan tujuan atas hidup kita. Kita nggak mungkin lahir di dunia ini tanpa tujuan. Iya. Tapi aku dari keluarga broken home, Kak. Keluargaku, aduh sampai sakit semangat ya. Keluargaku sex before marriage, aku kesalahan. Nah, mungkin Tuhan juga bisa pakai hal itu untuk teman-teman lahir di dunia ini gitu. Pokoknya apapun alasannya, kalau kita sudah lahir di dunia ini itu pasti ada alasan Tuhan, tujuan Tuhan. Tuhan nggak pernah ciptain sesuatu tidak ada tujuannya. Dan semuanya ada ya. tujuannya dan spesifik. Nah, termasuk kita. Nah, waktu kita tanya apa sih tujuan Tuhan melahirkan aku di dunia ini, dan terus berdoa, terus uji, nanti ya Tuhan pasti akan kasih sendiri. Mungkin itu yang akan terbaik, menyerahkan keegoan kita sama Tuhan. Seperti Paulus, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus tinggal di dalam hidupku. Ya, jadi mungkin ya tanya Tuhan, berdoa, minta hikmat dari Tuhan. Tuhan mau apa sih dalam kehidupanku untuk kedepannya? Pasti nanti kamu dikasih hikmat juga, dan Tuhan juga pasti jawab sih doa kamu. Oke? Oke, Kak, aku sedih banget nih kalau lagi merenungkan kebaikan Tuhan. Kak, aku sedih banget kalau lagi merenungkan kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena aku ngerasa Tuhan bener-bener baik banget buat aku. Wow. Tapi aku nggak pernah ngebales semuanya itu ke Tuhan, dan aku ngerasa nggak layak mendapatkan kasih dari Tuhan. Aku ini berdosa banget. Emangnya aku masih diterima ya sama Tuhan? Tuhan Yesus datang justru untuk orang-orang berdosa, untuk kita semua yang berdosa. Kita semua berdosa dulunya, dan Tuhan selalu membuka tangannya untuk kita bisa pulang kepada Dia gitu, balik ke Dia gitu. Dan buat aku justru menarik sekali apa yang kamu bilang tadi, Kak, aku ini berdosa banget, tapi aku ngerasain kebaikan Tuhan, kok Tuhan baik banget. Nah, justru itulah kebaikan Tuhan ditunjukkan kepada kita. Kristus mati, sekali lagi Roma 5 ya, justru ketika kita masih dalam keadaan berdosa. Nah, itu yang membuat kita kayak, Tuhan siapa sih aku nih? Bukan siapa-siapa kok Tuhan angkat aku ya. Pastor Yeri Patinasarian ini pernah bilang, kalau Tuhan buat lo tuh siapa bro? Tuhan buat gua itu adalah pemulung. Loh kok Tuhan disamain sama pemulung? Pastor Yeri bilang begini, iya karena kalau Tuhan bukan pemulung, gua nggak akan pernah diangkat dari tempat sampah. Betul. Waduh, aku ngeliat gitu, waduh keren banget Dan itu yang merasa bahwa, iya kita nih kalau nggak diangkat sama Tuhan, kalau Tuhan nggak tebus kita, aduh kita nggak tahu ada di mana. Semua karena kebaikan dan kasih karunia Tuhan. Nah, dengan terus menyadari kebaikan Tuhan dalam hidup kita, membuat kita, aduh Tuhan aku nggak layak. Tapi akhirnya membuat kita, apa yang aku harus bisa lakuin buat Tuhan ya. Lewat hidupku tuh apa gitu. Kita melihat keberadaan Tuhan justru semakin besar di dalam hidup kita. Kita nggak akan ada di sini kalau tanpa kebaikan Tuhan. Dan aku melihat, kamu juga udah ngerasain hal ini. Betul. Tuhan baik banget ya Kak ya. Tuhan mau nerima aku nggak ya? Pasti mau nerima kamu. Nggak mungkin enggak. Iya, dan kalau misalnya memang tadi kamu bilang, ya aku nggak layak Kak, aku berdosa. Memang, memang kita itu nggak layak, kita itu berdosa gitu ya. Kita juga, ya tadi dia dipungut dari yang kita sampah, tapi kita dibuat berharga karena ya Tuhanlah yang melayakkan kita gitu. Tuhan yang memampukan kita, Dia yang ambil kita dari apa ya istilahnya, dari dosa kita, dan kita dijadikan layak dan berharga. Jadi memang rasa itu tuh memang dirasakan oleh setiap kita yang benar-benar merasakan mencicipi kasih karunia Tuhan yang luar biasa sih gitu. Jadi kita merasakan bahwa betapa besarnya, dalamnya, panjangnya, lebarnya kasih Tuhan itu yang nggak pernah kita bisa bendung gitu. Dia terlalu besar sih. Iya, gitu yang kan. kamu bilang kita sebetulnya nggak layak, tapi dilayakkan sama Tuhan. Kita sebetulnya nggak berharga, tapi kita dijadikan berharga karena Kristus. Itu yang membuat kita, aduh Tuhan baik banget. Ya, setuju. Oke, nah kenapa sih yang kita tuh harus berharap sama Tuhan? Kan karena ini temanya harapan ya, kasih Natal, Yesus adalah pengharapan dan segala macamnya. Nah itu kenapa ya kita harus terus berharap sama Tuhan? Waktu kita terus berharap sama Tuhan, pengharapan kepada Tuhan tuh nggak akan pernah mengecewakan. Setuju. Iya, mungkin terkadang kita ketemu memang kayak
jalan buntu, kita ketemu sama ya yang namanya real life Kesulitan lah, lah ya. kesulitan, masalah dan lain sebagainya. Namanya juga hidup pasti akan ada masalah-masalah. Betul. Semua orang ngalami hal yang sama tentang masalah ini. Gak ada orang yang gak bermasalah, semuanya bermasalah. Gak ada orang yang gak punya masalah, Karena semuanya kalau nggak ada punya masalah kita udah di surga pasti sayang ya Iya. kan. Di surga tuh damai, nggak ada masalah. Di dunia ini memang banyak masalah teman-teman. Iya, makanya kita semua pasti punya masalah. Iya, itu setuju. dia. Nah cuman waktu kita tahu kita berjalan sama siapa, kita berjalan sama Tuhan, maka di dalam masalah itu pun pasti selalu akan ada harapan. Pasti membuahkan sesuatu yang menjadikan kita menjadi orang yang jauh lebih baik. Makanya Yakobus bilang, saudaraku yang terkasih, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena ujian terhadap imanmu menghasilkan apa? Ketekunan. Dia tahu bahwa cobaan yang diizinkan Tuhan datang ke dia, itu justru membuat dia menjadi orang yang lebih baik lagi. Ingat, dari pencobaan berubah jadi ujian. Karena Tuhan nggak pernah kasih pencobaan, tapi dia izinkan ujian terjadi. Dan namanya ujian selalu akan membuat kita naik kelas. SMP ujian ya untuk naik SMA, SMA ujian untuk naik kuliah, dan lain sebagainya. Dan ujian SMP pasti lebih gampang dari SMA, ujian SMA lebih susah daripada SMP. Semakin naik level hidup kita, ujiannya semakin berat. Jadi waktu ada proses itu, kita jangan gampang nyalahin Tuhan, protes sama Tuhan, menghindar dari kabur Tuhan. gitu ya. Justru kayak Yakobus ini, dia tahu bahwa kalau ada masalah, justru ini membuat dia semakin menjadi orang yang lebih baik lagi, semakin tekun sama Tuhan, ada harapan di dalam Tuhan. Betul. Paulus juga bilang begitu. Justru kita bermegah dalam kesengsaraan kita. Nah, orang-orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan, itu justru dia tahu bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak akan mengecewakan. Justru iman kita tambah besar di dalam Tuhan, dan kita tahu kita akan menjadi orang yang jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Amin. Alright. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya. Guys, aku pengen banget sharing tentang hidup aku. Aku pernah berharap orang tua aku bisa membesarkan aku dengan baik dan benar. Tapi sayangnya orang tuaku membuangku sehingga aku dibesarkan oleh orang lain. Dari kejadian itu aku tidak ingin berharap pada siapapun lagi, karena siapa lagi yang bisa aku harapkan. Jadi pertanyaannya dia tadi adalah, dia sebenarnya sharing aja ya? Iya, karena siapa lagi sih yang bisa aku harapkan. Dia pengen sharing gitu. Ya udah, aku nggak percaya lagi, tapi mungkin kamu bisa kasih encouragement buat dia, atau bisa kasih pandangan tentang harapan tuh masih banyak, masih ada gitu. Ya, justru aku melihat kamu adalah orang yang hebat juga ya. Maksudnya banyak orang yang memang dilahirkan dengan didikan, kasih sayang orang tua, dan dia bertumbuh. Dan kamu sepertinya dibuang sama orang tua, tapi itu kamu juga bertumbuh gitu. Dan aku rasa di situ adalah kekuatan yang Tuhan tahu kamu yang bisa untuk menjalani itu semua. Dan aku percaya nggak selalu harapan itu selalu ada bersama dengan Tuhan. Mungkin kamu ngerasa kamu ditolak, tapi sekali lagi kamu nggak ditolak sama Tuhan. Sekali lagi Tuhan yang turun ke dunia loh untuk kamu loh. Di saat semua orang menolak kamu, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mati buat kamu. Jadi kalau kita lihat, satu-satunya yang di dunia ini yang awalnya menerima kita adalah Tuhan kita sendiri. Bahkan dari awal juga ketika kita manusia jatuh dalam dosa, Adam jatuh dalam dosa, yang nyamperin kan Tuhan. Di mana kamu? Dicari sama Tuhan. Aku ngumpet, aku sembunyi karena aku telanjang. Tapi yang nyamperin Tuhan. Di perjanjian baru manusia juga berdosa semua, dan Tuhan Yesus turun ke dunia untuk mendamaikan kita kembali. Makanya kita merayakan Natal kelahiran Tuhan Yesus, kelahiran Tuhan Yesus untuk mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita semua. Dan ternyata seberapapun kita berlari, Tuhan tuh berusaha untuk mendamaikan kita dengan dirinya, termasuk dari dosa itu sendiri. Jadi selalu ada harapan di dalam Tuhan, dan Tuhan selalu mengasihi kamu. Betul. Tuhan nggak nolak kamu. Tadi seperti yang bahasan yang pertama-tama awal-awal memang ya soal ekspektasi tadi gitu. Memang kita nggak bisa menggantungkan harapan kita sama orang-orang di dunia ini, termasuk mungkin orang tua kandung kamu gitu ya, yang mungkin harusnya ekspektasi kamu sama orang tua kamu tuh loving gitu ya, mereka perhatiin, mereka rawat kamu sedemikian rupa, mereka peluk kamu, tapi kamu nggak dapet itu, malah dirawat sama orang lain dan timbul kekecewaan. Karena memang manusia basically
mengecewakan gitu. Ya. Manusia akan bisa membuat kita sakit, membuat kita kecewa, membuat kita patah hati, pahit hati dan sebagainya. Nah makanya kenapa kita harus hanya berharap sama Tuhan saja. Ini sebabnya karena kita nggak bisa banget menggantungkan harapan kita sama orang lain. Ya. Meskipun dia mungkin orang tua kamu yang kandung kamu gitu ya. Dan memang sakit banget rasanya gitu. Tapi harapan itu selalu ada buat kamu gitu. Kalau misalnya memang kamu nggak bisa menggantung harapan sama mereka dan memang nggak akan pernah bisa, ya memang hanya Tuhanlah satu-satunya harapan dari kamu gitu. Harapan yang bisa kamu gantungkan, yang kamu bisa berserah dan bisa Tuhan tuh bisa peluk kamu gitu di dalam firman-Nya, di dalam doa-doamu. Dia bisa memeluk kamu sebagai Bapak yang baik dalam hidup. Ya, wow. Semangat. Aku setuju. Semangat. Kak gawat nih, temanku minta dukungan doa atas permasalahan hidupnya. Aku ajak dia berdoa dan terus berharap sama Tuhan, tapi sampai sekarang Tuhan belum kasih jawaban, Kak. Aku jadi nggak enak sama dia. Kira-kira alasan Tuhan belum jawab doa aku kenapa ya? Jawaban Tuhan tuh ada 3, teman-teman. Iya, tidak, atau belum. Tunggu. Oh, tunggu. Iya. Dan memang selalu akan ada itu. Iya, tidak, ada tunggu. Mungkin belum waktunya kamu menerima itu, sebab kita tahu bahwa segala sesuatu indah dalam rencana Tuhan. Dan juga mungkin juga jawabannya adalah tidak. Dan kita harus bersyukur akan hal itu juga kalau jawabannya tidak. Kalau jawabannya iya, kita juga tetap harus bersyukur juga. Nah, jadi kita harus syukuri apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup kita. Kita berdoa belum dijawab ya bersyukur, mungkin belum waktunya. Tuhan, kita berdoa terus Tuhan jawab enggak, ya kita juga bersyukur. Tuhan jawab iya, ya kita juga harus bersyukur. Kan sekali lagi tadi kita pernah bahas sebelumnya, Tuhan kadang buka pintu, dia tutup pintu. Tapi semuanya itu yang terbaik buat kita. Dia kasih yang terbaik di dalam hidup kita. Iya. Aku setuju sih, tapi ya, dan aku pengen kasih encouragement buat kamu yang mungkin doain teman kamu gitu ya. Doa memang ya kewajiban kita gitu untuk memberi kasih sama dia, untuk mendoain dia gitu. Tapi in the end keputusannya adalah bukan tanggung jawabnya kita gitu kan. Kita hanya melakukan bagian kita. Jadi kalau kamu sampai merasa bersalah gitu, nggak enak sama dia, nah itu mungkin kita juga harus benar-benar menyerahkan segala jawaban, segala keputusan, segala istilahnya aspek dalam kehidupan dia ya ke Tuhan gitu. Kita hanya melakukan bagiannya kita, yaitu doain dia, kasih dia semangat, kasih dia encouragement dan sebagainya. Tapi ujung-ujungnya memang ya kita serahin ke Tuhan. Jadi kamu nggak usah ngerasa nggak enak karena kamu sudah melakukan bagian kamu. Ya, betul sekali. Oke. Nah, kalau makna Natal nih bagi orang percaya, menurut kamu apa? Nah, ini penting sih teman-teman untuk kita renungkan tentang apa sih arti Natal itu sendiri sih dalam hidup kita. Banyak orang yang kadang mereka justru ketika Natal datang fokusnya sama pestanya, hadiah ya, sama present, sama hadiah, bahkan mungkin sama kumpul-kumpul keluarganya. Pokoknya Natal itu identik dengan pesta aja. Hiburan. Iya, dengan pesta aja. Nah, kita harus melihat dari esensi yang sebenarnya terjadi itu apa. Kenapa ada hari Natal? Hari Natal ada karena kita tahu bahwa manusia ini sudah banyak melakukan dosa. Kita adalah orang yang berdosa, teman-teman. Dan tempat kita harusnya di neraka. Harusnya kita mati masuk neraka. Sudah selesai. Kita udah nggak ada harapan lagi sebetulnya. Dan Tuhan melihat hal ini dan dia tahu manusia nggak bisa bayar untuk setiap hutangnya atau setiap dosa-dosanya. Ya karena waktu kita berdosa tuh kita terpisah sama Tuhan. Ada jarak, ada jurang yang begitu panjang kita terpisah. Nah sehingga waktu kita tahu bahwa kita perlu Kristus di dalam hidup kita. Untuk kita dihapuskan dosanya, kita diselamatkan. Nah, hari Natal adalah hari kelahiran Kristus Sang Juru Selamat untuk kita semua. Untuk teman-teman dan untuk aku, untuk Sinta. Nah, kita harus tahu itu bahwa kelahiran Tuhan Yesus itu justru sekali lagi awal sukacita buat kita, tapi sebetulnya justru aku bisa bilang di situ adalah awal sengsaranya Tuhan. Di mana dia harus jadi manusia sama seperti kita, bahkan lahir di kandang. Dan juga kita melihat dia dicaci, dimaki, disiksa, dibunuh hanya untuk mendapatkan kita. Nah, lewat karyanya di kayu salib,
lewat kematiannya, dan waktu dia bilang sudah selesai. Nah, kita beroleh keselamatan waktu kita percaya sama dia. Tanpa dia kita nggak akan bisa ngomong tentang kekekalan. Kita nggak akan bisa masuk surga lah ibaratnya. Waktu kita percaya itu yang kita diubahkan kan dari setiap dosa kita. Nah, kabar baik inilah, Injil inilah kabar tentang ada Tuhan yang mau mati buat kita semua, yang harus kita renungkan setiap hari di dalam hidup kita. Nah, aku rasa makna Natal tuh seperti itu. Hidup kita terus dikalibrasi, hidup kita terus memikirkan tentang kasih Tuhan, tentang Injil itu, tentang kabar baik itu, bahwa Tuhan Yesus mati buat kita semua, sehingga membuat kita hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Berjalan bahwa aduh ini semua karena kebaikan Tuhan, aduh Tuhan udah baik sama aku mengasihi Tuhan. Setiap harinya kita terus cek, mengkalibrasikan itu di dalam hidup kita, sehingga membuat kita berubah. Waktu kita mau ugal-ugalan sama hidup kita mau ngaco-ngaco gitu sama hidup kita ingat bahwa ada pribadi yang menebus kita di kayu salib, sehingga kita terus tahu bahwa kematiannya nggak akan sia-sia di dalam hidup kita. Itu sebetulnya makna Natal yang sesungguhnya. Dan kalau buat aku juga mengingatkan aku bahwa setiap Natal itu diingatin lagi bahwa dia lahir untuk jadi harapannya kita loh, gitu. Dan sebenarnya kita tuh udah nggak punya harapan lagi sebenarnya. Tapi waktu dia lahir diperingati 25 Desember gitu ya, dan kita merayakannya itu karena kita merayakan harapan itu gitu. Kita merayakan harapan untuk manusia di dunia ini, untuk kita, ternyata kita masih punya harapan, dan yang itu Tuhan Yesus. Itu kita renungkan setiap hari sebenarnya, tapi ya mungkin di Natal ini kalau makna Natal aku boleh sampaikan ya itu, He is the living hope. Ya, the living hope ya. Jadi bukan hanya pesta-pesta ya, tapi kita ada pertobatan. Dia adalah sang main karakternya, bukan pestanya. Iya. Oke, nah Pastor, aku mau tanya, aku udah merayakan Natal selama 20 tahun hidupku. Sayangnya sampai sekarang aku nggak ngerti makna Natal itu sendiri untuk hidup aku. Mungkin Pastor bisa bantu jawab. Oh, ini mungkin udah ya. Iya, sekali lagi makna Natal untuk hidupmu, Yesus hadir ke dunia dan mati buat menebus setiap dosa-dosamu. Kabar buruknya kita harusnya mati, kita harusnya binasa. Tapi kabar baiknya Kristus hadir untuk menyelamatkan hidupmu. Amin. Oke, ini pertanyaan lagi nih. Halo Kak, aku pingin sharing nih. Di Natal tahun ini aku dan teman-teman gerejaku melakukan bakti sosial dengan cara bagi-bagi makanan untuk orang-orang yang membutuhkan. Acara ini kami lakukan karena kami mau membagikan sukacita Natal pada mereka. Kira-kira tindakan tersebut dapat memberkati mereka nggak ya Kak? Oh ya, jelas dong. Jelas ya. Pasti akan memberkati banget. Selain kenyang, makan gratis. Siapa yang nggak suka makanan gratis kan? Dan kita juga bisa berbagi kasih bersama kan gitu. Iya, dan mereka ngerasain kasih juga jadinya ya. Maksudnya nggak harus kita bilang kamu harus percaya Tuhan Yesus, nggak harus gitu. Tapi dengan kasih, dengan kita bagiin makanan, dan mereka merasakan bahwa wow, kasihnya begitu luar biasa. Iya, soalnya kan biasanya bagi-bagi makanan itu identik dengan ada maunya gitu. Ada agenda-agenda tertentu. Entah itu bisa bilang kristenisasi, atau enggak entah itu ada maunya, ya yang penting lo datang ke gereja gue, atau enggak kasih makanan, yang penting kamu aktif dong di gereja gue, gitu dan lain sebagainya. Ada maunya. Tapi sebetulnya kalau menurut aku ya, untuk kita berbuat kasih memang itu udah our lifestyle. Karena kita sudah terlebih dahulu dikasihi Tuhan kan. Kita terlebih dahulu dikasihi Tuhan, dan kita mau berbagi kasih yang tanpa syarat, tanpa pamrih, tanpa ada transaksional happening yang ada di situ. Soalnya biasanya transaksional. Nah, puji Tuhan kalau kamu dan teman-teman ternyata melakukan itu semua bukan hanya untuk transaksional aja, biar lo datang ke gereja gue, biar gereja gue rame dan lain sebagainya. Tapi justru dengan tulus memberitakan kasih Tuhan buat orang lain. Gue udah dikasihi nih, karena itu gue mau mengasihi lo. Dengan semua orang tanpa terkecuali, tanpa pilih-pilih. Karena Tuhan kita mengasihi untuk semua. Tuhan kita mati untuk semua. Entah dia mau terima Kristus atau enggak, tapi dia mati buat semua. Kasihnya buat semua. Nah, kita juga harus memberikan kasih itu buat semua, bukan untuk kalangan sendiri. Tapi buat orang lain juga yang memerlukan kasih itu juga. Nah, menarik sekali waktu kamu sudah lakukan itu, dan motivasinya ya untuk berbagi kasih aja. That's a good thing. Dan buat aku itu sangat menjadi berkat. Sama kita aja sekarang waktu kita dengar cerita ini ya, juga jadi berkat buat kita.
Pokoknya berkat sekecil apapun, apa yang kita lakukan sekecil apapun, aku percaya kalau kita lakukan dengan hati yang benar, itu akan menjadi berkat buat banyak orang. Nah, betul banget. Jadi teman-teman terus lakukan itu ya. Mungkin Natal-Natal tahun berikutnya kamu bisa melakukan hal yang beda, mungkin kemana, ke daerah mana gitu ya, sambil berbagi kasih dengan mereka. Aku setuju banget sih, karena kalau aku juga ngelihat ya, karena kan memang identik dengan kasih gitu ya, maksudnya kita memberi, kita mengasihi sesama gitu, dan itu luar biasa banget momen ini dipakai dengan sebaik-baiknya. Ya. Nah, kalau menurut kamu nih, mungkin aku pengen dari sisi gini, ya sih Kak, Tuhan baik banget gitu, tapi ya mungkin di Natal ini keluargaku emang lengkap sih gitu, keluargaku lengkap, terus aku ke gereja juga, aku makan bareng juga, tapi aku tetap ngerasa kayak sendiri ya, aku nggak ngerasa kayak ya biasa aja gitu, nggak ada kasih yang gimana-gimana banget, atau misalnya ya keluargaku cuman untuk formalitas, misalnya cuman untuk ya setahun sekali aja, tapi aku nggak bener-bener ngerasain kasih dari mereka, aku nggak bener-bener ngerasain kasih dari keluargaku, ya hangat sih, tapi ya udah gitu aja. Nah, menurut kamu apa sih yang harus dilakukan dari, mungkin ini kan kita nggak pernah bahas dari mungkin orang itu kan tadi ekstrim kanan, ekstrim kiri, nah kalau ini mungkin yang dia ngerasa kayak ya oke lah, so-so lah gitu. Buat aku ya yang harusnya kita lakukan adalah kita membagi kasih itu justru. Karena kalau kasih yang sejati ngomong tentang giving, bukan menuntut. Dan itu yang Tuhan Yesus lakuin. That's right. Karena dia begitu mengasihi kita, dia ngomong tentang membagi hidupnya buat kita. Nah kita, kalau kita sudah merasa dikasihi oleh Tuhan dengan kasih yang begitu luar biasa, kasih yang sempurna, Allah adalah kasih, di 1 Yohanes, dan dia nggak akan pernah bisa mengasihi kita. Nah, kalau kita tahu kita diterima dengan kasih yang luar biasa itu dan hidup kita melimpah dengan kasih, maka kita juga waktunya untuk membagi kasih itu sendiri buat orang lain. Betul. Karena kita merasa full, kita merasa dikasihi. Bukan karena kita kosong, jadi gue butuh kasih. Ya memang semua orang butuh kasih. Tapi kasih Kristus harusnya cukup buat kita semua. Amin. Untuk kita bisa mengasihi orang lain. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kamu tahu ayat itu ya, dan segenap jiwamu dan akal bunimu dan semuanya. Itu adalah hukum yang terutama. Dan hukum yang kedua yang sama pentingnya adalah kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Waktu kita menerima kasih Tuhan, itu membuat kita bisa mengasihi Tuhan lebih lagi. Dan waktu kita mengasihi Tuhan lebih lagi, kita bisa mengasihi diri kita sendiri. Kita udah penuh dengan kuasa Tuhan, kita udah penuh dengan kasih Tuhan. Waktu kita penuh dengan kasih Tuhan, kita baru bisa mengasihi orang lain. Kita penuh dulu, baru kita bisa mengasihi orang lain. Kadang kalau misalnya kitanya sendiri juga lagi error gitu ya, lagi nggak merasa kita penuh kasih, ya susah juga ya. Maksudnya kita nggak akan bisa mengasihi orang lain kalau kita nggak kasih diri kita juga sendiri gitu. Dan memang kita harus sadar juga bahwa kita itu penuh kasih, teman-teman. Kita tuh bukan dari eksternal, tapi dari Tuhan yang sudah mengasihi kita. Alright. Kamu sudah dikasihi. Kamu sudah dikasihi, dan kita pasti akan mengasihi Tuhan sedemikian rupa juga gitu ya. Iya, makanya yang Natal kali ini yuk kita sama-sama merefleksikan hidup kita tentang sudahkah kita mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Aku mau bilang bahwa kalau teman-teman aktif di gereja atau enggak teman-teman aktif doanya, teman-teman aktif baca Alkitabnya, itu sebenarnya tidak akan membuat teman-teman lebih dikasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihi teman-teman semua, kasihnya sempurna untuk kita semua. Nggak bertambah, nggak berkurang, perfect, sempurna. Tapi kalau teman-teman aktif melayani di gereja, teman-teman punya jam doa yang sering, teman-teman juga punya saat teduh, punya perenungan firman, itu artinya kita yang lebih mengasihi Tuhan. Karena sebetulnya cinta kita nih yang pasang surut nih sama Tuhan. Suka up and down ya sama Tuhan. Iya, yang suka up and down. Dan Natal kayaknya wah Tuhan banget, tapi setelah Januari, Februari, Maret, April, Mei udah mulai aduh gimana nih, melempem dan lain sebagainya. Cinta kita yang sebenarnya up and down, tapi kalau cintanya Tuhan mah sempurna sih. Nah itu sebabnya setiap hari di Damai Natal saat ini kita tahu bahwa Tuhan Yesuslah harapan kita satu-satunya, dan kita bisa hidup, kita bisa berjalan itu semua karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya, amin. Teman-teman, terima kasih ya sudah menyaksikan Way Out, dan pertanyaan-pertanyaan ini juga terima kasih. Biar damai Natal selalu menyertai teman-teman dan keluarga. Kita juga keluarga Way Out, Sinta dan Marsha,
Ya. ingin mengucapkan selamat hari Natal buat teman-teman WA Yes. dan di rumah. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Biar damai Natal selalu menyertai. Oke, Sendara Sari pamit. Dan juga Marsha Manopo pamit. Sampai ketemu lagi di pembahasan yang pasti juga seru. Oke, Alright. God bless you all. We Ah. wish you A Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.